Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau membahas terkait dengan naiknya status AG dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku DM, anak pejabat pajak terhadap korban D, anak pengurus GP Ansor. Kalau dari fakta-fakta yang disampaikan oleh kepolisian bahwa AG ini merupakan pacar dari pelaku DM. Kemudian yang kedua, naiknya status sebagai tersangka ini dikenakan pasal yang sama, yaitu pasal 76C junto pasal 80. Kalau saya perhatikan dari uraian kepolisian terhadap AG ini dikenakan pasal tentang bantuan dalam hal tindak pidana sebagaimana yang diatur pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal 355 ketentuan KUHP, atau nantinya juga bisa diarahkan ke pasal 351 ayat 2, kemudian pasal 353 ataupun pasal 354. Terkait dengan pembantuan itu diatur dalam ketentuan KUHP pasal 56 bahwa mereka yang membantu pada saat perbuatan pidana itu dilakukan. Kemudian mereka yang memberikan kesempatan sarana, tempat. Nah, dalam artian pembantuan ini bisa dilakukan sebelum dilakukannya tindak pidana ataupun setelahnya. Terhadap pembantuan ini, pidana atau hukumannya dikurangi sepertiga. Kalau kita perhatikan ketentuan yang dikenakan itu yaitu pasal 355, ancaman pidananya yaitu 12 tahun, maka kira-kira pidananya 4 tahun karena dikurangi sepertiga, ataupun nanti juga ada kemungkinan diterapkannya pasal 351 ayat 2 ataupun ketentuan pasal 353 ayat kedua dan pasal 354 ayat ke-1. Maka sesuai dengan ketentuan KUHP terhadap upaya penahanan, karena AG ini termasuk ke dalam pembantuan dan ancaman pidananya di bawah 5 tahun, maka polisi bisa menentukan tidak perlu ditahan. Selain itu juga AG ini masuk ke dalam kategori umur anak, yaitu 15 tahun. Kita sudah memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini mengatur bagaimana memperlakukan anak yang masuk ke dalam bagian sistem peradilan pidana, mulai dari anak korban maupun anak saksi, juga anak yang berkonflik dengan hukum. AG ini sekarang naik statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, kalau sebelumnya masih anak yang berhadapan dengan hukum dalam kategori anak saksi. Dalam ketentuan undang-undang ini juga mengatur terkait dengan penahanan itu tidak perlu dilakukan dalam hal ada jaminan dari orang tua ataupun lembaga yang bisa memastikan bahwa dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, ataupun tidak menghilangkan barang bukti. Dan juga karena dia masuk ke dalam kategori pembantuan di mana ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan upaya penahanan terhadap AG. Kemudian pidana yang dapat diterapkan terhadap AG ini nantinya tentu berbeda dengan pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Kalau terhadap anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA, pidana itu terdiri atas pertama pidana peringatan, kemudian pidana bersyarat, yang ketiga pelatihan kerja, kemudian yang keempat itu pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir itu pidana penjara. Nah, ini dalam tata urutannya berbeda dengan ketentuan KUHP. Kalau di KUHP itu pidana pokok itu mulai dari yang terberat, dari pidana mati, kemudian pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Itu dalam ketentuan umum atau ketentuan KUHP. Sedangkan dalam ketentuan SPPA ini hierarkinya dibalik, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu penjara. Karena penjara ini menjadi alternatif terakhir, bukan maksud untuk merendahkan martabat anak, tapi ini betul-betul memberikan manfaat, dan tindak pidana yang dilakukan ini yang dalam kategori berat
Kategori berat ini maksudnya adalah perbuatan yang betul-betul membahayakan masyarakat dan dia ditempatkan tidak sama seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa itu di lembaga pemasyarakatan atau lapas, sedangkan anak ini adalah di LPKA atau lembaga pembinaan khusus anak. Dari istilah ini saja ini menunjukkan bahwa terhadap anak ini harus diperlakukan khusus. Orientasinya bukan untuk membalas dendam ataupun efek jerah, tapi memberikan manfaat terhadap anak, tidak menurunkan martabatnya dia sebagai anak. Artinya pidana penjara terhadap anak itu menjadi upaya terakhir dan tidak ada cara lain lagi yang dapat digunakan untuk membina ataupun merubah perilaku dari anak itu. Kalau kita perhatikan dari kasusnya AG ini, maka pidana yang kira-kira menurut saya dapat diterapkan yaitu pidana bersyarat, di mana ada 3 pilihan kalau pidana bersyarat ini: pembinaan di luar lembaga, kemudian yang kedua pelayanan masyarakat, dan yang ketiga pengawasan. Selain itu, pidana pokok yang dapat diterapkan juga pembinaan dalam lembaga. Ini pun menjadi upaya terakhir menurut saya, karena ini juga akan memberikan dampak psikologis terhadap anak. Untuk itu pula di ketentuan Undang-Undang SPPA ini bahwa pembinaan di dalam lembaga ini dengan catatan perbuatan itu juga tidak membahayakan masyarakat, namun juga tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan karena pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga dalam bidang pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk pidana dengan syarat ini yang menurut saya yang paling relevan, karena tentu melihat dari perbuatan pidana yang dilakukan masuk kategori pembantuan dan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Dimana kalau untuk pidana dengan syarat ini, untuk pembinaan di luar lembaga nanti bisa diikutkan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pejabat maupun pemerintah. Kemudian dia juga bisa melakukan pelayanan masyarakat. Dia juga bisa diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif, yang itu tentu bisa merubah perilakunya. Dan juga yang terakhir dalam kategori dengan syarat yaitu pidana pengawasan. Pengawasan ini ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.